masing-masing. Seperti saya, lihat, Suf, Allah itu ada. Suf, janji Allah itu benar. Suf, jangan pernah kamu ragu. Ayo silakan katakan itu dengan nama Anda masing-masing. Disuarakan sedikit. Bismillah. 1, 2, 3. Mana suaranya? Tetap pakai suaranya. Pakai. Dengerin. Kalau yang tadi kan Allah itu ada. Yang sekarang Suf, Allah itu ada. Kalau yang tadi janji Allah itu benar. Yang sekarang Suf, janji Allah itu benar. Kalau yang tadi, maka kamu jangan ragu. Yang sekarang, Suf, makanya kamu jangan pernah ragu. Ada suaranya. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini bahas tentang investasi batubara. Nah, ini masih terkait dengan video yang kemarin. Ini investasi yang ini sebenarnya saya mencoba mempelajari ke belakang ya. Nah, ini karena ada hubungannya dengan video yang akan saya rilis di Thoibah TV berkaitan dengan tuntutan dari korban investasi atau investor batubara di sini ya. Teman-teman nanti bisa saksikan dan nanti saya akan ceritakan di tahun-tahun itu gitu ya teman. Di tahun-tahun itu terjadi apa sebenarnya? Karena saya sudah mewawancara beberapa orang gitu ya teman-teman di korban investasi batubara. Nah teman-teman lihat dulu video dari Thoibah TV dan nanti saya akan compare dengan video yang berhubungan dengan video itu ya teman-teman. Yuk cekidot. Dalilkan itu, tapi kan saya punya tandingannya. Ini punya tandingannya punya putusan berkaitan dengan gugatan CMB Niaga melawan PT Adi Partner Perkasa dan kawan-kawan. Profil yang disampaikan Yusuf Mansur itu per tahun berapa itu Pak? Profil yang disampaikan memang baru diunduh. Ya. Tetapi dalam kebiasaan perseroan itu kan kadang-kadang ada dibuat rapat umum pemegang saham, tetapi kan tidak didaftarkan Pak. Oh gitu ya. Dan ini kalau ini mafia yang pakai, ya kan, saya anggap ini karena ini banyak perkara dan ini memang diskenariokan ini akan diembat uangnya jamaah JBN ini, saya kira mereka tidak mendaftarkan sehingga di dalam departemen di Kementerian Kehakiman tidak ada dokumen itu. Tetapi saya kebetulan qadarullah saya mendapatkan dokumen itu yang dari direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan saya baca di dalam putusan itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama tidak membantah bahwa dia sebagai komisaris. Ya. Pak, artinya berkas ini juga atau bantahan ini juga yang dipakai Yusuf Mansur ketika melawan Pak Zeni di Jakarta Selatan. Betul. Ya. Dan nanti kan akan saya buktikan pengakuan Yusuf Mansur. Pengakuan Yusuf Mansur ketika mereka presentasi di 2009 itu, Yusuf Mansur kan mengatakan saya ini sebagai komisaris utama PDAD Partner Perkasa dengan gagah dan lantang. Kata teman-teman itu videonya. Nah teman-teman, itu kan tuntutan dari orang jadi korban investasi batubara dan kepada Yusuf Mansur tentunya lah dan kroni-kroninya gitu ya. Karena di sana juga ada koperasi yang dituntut. Nah teman-teman, di 6 tahun yang lalu gitu ya, 6 tahun yang lalu, karena ini video 6 tahun yang lalu, itu atau sekitar tahun 2017-an atau 2016-an gitu ya, 2016-an, video ini beredar dan ini masih terkait dengan video yang kemarin sebenarnya. Ini terkait dengan investasi batubara. Disebutkan namanya kota wisata di sana ya. Ada disebutkan namanya di sana ada masalah yang membelit Yusuf Mansur gitu. Teman-teman lihat videonya, check it out. Ayo saudara, yakinin Allah itu ada, janji Allah itu benar, jangan ragu. Ayo kita ulangi lagi.
Mana tangannya? Kepelin ke atas, tunjuk ke atas langit. Allah itu ada. Janji Allah itu benar. Jangan ragu. Ayo ulangi 1, 2, 3. Bilang sama diri sendiri sekarang, tunjuk ke diri sendiri, tunjuk. Jangan sampai kita ragu. Kita punya masalah banyak, biarin. Asal kita tahu Allah itu ada. Kita bilang sama diri kita sekarang. Sebut nama ente masing-masing. Seperti saya, lihat. Suf, Allah itu ada. Suf, janji Allah itu benar. Suf, jangan pernah kamu ragu. Ayo silakan katakan itu dengan nama Anda masing-masing. Disuarakan sedikit. Bismillah. 1, 2, 3. Mana suaranya? Tetap pakai suaranya. Pakai. Dengerin. Kalau yang tadi kan Allah itu ada. Yang sekarang Suf, Allah itu ada. Kalau yang tadi janji Allah itu benar. Yang sekarang Suf, janji Allah itu benar. Kalau yang tadi, maka kamu jangan ragu. Yang sekarang Suf, makanya kamu jangan pernah ragu. Ada suaranya. Ayo 1, 2, 3. Oke, diulangi lagi, jangan sambil nyengir. Ini gue ngomong sama siapa ini? Jangan begitu. Ente lagi ngomong sama Allah. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Yang yakin ngomongnya, supaya kita juga jadi yakin. Suf, Allah itu ada. Apa sih masalah kamu kota wisata? Apa sih masalah kamu Cibubur? Apa sih masalah kamu kota wisata? Apa sih masalah kamu Cibubur? Apa sih masalah kamu A, si B, si C, si D? Apa masalah kamu? Allah itu ada, Suf. Apa masalah kamu? Hotel City, nebus izin IMB segala macam, butuh duit. Bukan, kamu butuh Allah. Suf, apalagi sih masalah kamu? Masalah saya begini begitu. Apa? Butuh jodoh, butuh anak. Sebut, Suf. Sebut nama kamu, sebut nama kalian, sebut nama kita. Ulangi sekali lagi dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita buka surah Yasin. Yang belum hafal ambil Qur'annya, buka Quran gadgetnya. Kita baca surah Yasin bareng-bareng. Habis itu kita berselawat bareng-bareng, kita berzikir bareng-bareng. Insya Allah kita pun segera bersedekah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kita punya doa pada hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita doa pendahuluan. Bilang sama Allah begini, ya Allah saya mau baca Yasin sama teman-teman nih semua. Saya juga mau baca salawat. Saya mau baca zikir ini, zikir itu yang dipimpin sama Ustaz Yusuf Mansur. Ya Allah, saya juga mau sedekah, insya Allah, sebawanya saya pada hari ini. Sedang kau tahu saya dan teman-teman semua punya masalah A, B, C, dan D. Hajat A, B, C, dan D. Ya Allah kabulin. Bisa begitu? Bisa ngomong seperti itu? Oke, saya kasih waktu dulu, saudara ngomong seperti itu. Silakan. Kayak gitu teman-teman juga ya. Nah teman-teman, ada yang menarik kan di video itu. Ternyata tuntutan dari kalau teman-teman lihat video itu ya, ternyata kisah
investasi batubara ini sebenarnya udah lama dikisahkan sama Yusuf Mansur sendiri, dan dia merasa itu bagian masalah besarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur mengaku bahwasanya dia nggak tahu masalah itu, ya kenapa dia ngomongin di masa lalu seperti itu, dan itu terlihat membebani dia. Nah teman-teman, saya perlu kasih tahu ya, di tahun sebelumnya, di tahun sebelum itu ya di tahun-tahun itu juga, itu dulu ada orang yang pernah menuntut ke pengadilan, tapi ya bukan dimenangkan sebenarnya, itu masih NU gitu hasilnya. Jadi karena ada orang yang dari teman ini, yang investor batubara ini, yang memang ya semacam berkhianat itulah, macam berkhianat, membohongi, dan juga lokasi tuntutannya juga salah, maksudnya di pengadilan yang tepat gitu, sehingga orang ini, saya tahu namanya ya, inisialnya D gitu ya, saya mau menyebutkan di sini. Dia itu menuntut kepada Yusuf Mansur melalui saya mohon maaf ya, ini karena ada hubungannya dengan satu lembaga, jadi melalui LSM gitu ya, nuntut ini kepada Yusuf Mansur. Jadi ke pengadilan, tapi ya karena dia bukan pengacara yang profesional, jadi ya kalah gitu ya. Nah, dalam artian kalah itu ya sebenarnya bukan kalah, masih karena tuntutannya ya salah tempat gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui, masalah itu berbarengan dengan pada saat Yusuf Mansur ditagih oleh teman-teman masih ingat ya, 23 miliar dibayarkan pakai daun. Nah, kalau teman-teman lihat di Toyiba TV, seperti omongan saya kemarin, di Toyiba TV ada debt collector yang pernah nagih Yusuf Mansur. Itu kalau Yusuf Mansur kemana-mana, sedang ceramah kemana-mana, itu dikejar. Teman-teman bisa cari sendirilah, kurang lebih seperti itu bahasanya, dikejar untuk ditagih. Jadi itu menurut informasi teman-teman bisa lihat di Toyiba TV ya, biar lebih jelas gitu ya. Di jalan nggak cegah dia di jalan atau ceramah. Kita tahu dia kooperatif, kita nggak berani cegah dia. Oh, begitu. Dia nemui saya di rumah makan, sampai ada orang datang, weh ada Ustadz Yusuf Mansur ya kan, iya. Dalam hati saya ini atau Ustadz ini bukan Ustadz, ada orang minta foto sama dia ya kan, waktu itu foto pakai apa, handphone dulu kan, wah kayaknya senang, salaman sama dia, ada yang minta ini, tapi pandangan saya dia bukan benar-benar Ustadz. Bang Daus, saya mau tanya ke belakang sedikit. Pak A, pengacara lawyer A itu, Pak pengacara itu, nagihnya gimana yang Bang Daus tahu? Apa suratin saja atau datang juga? Dia Pak A ini, dia sosok orang yang agamais. Oh. Dia paham bahwa mana yang benar, mana yang tidak. Iya. Jadi dia menerangkan, mungkin dapat acuan yang Pak ini paham bahwa Pak H ini nggak main-main. Oh, gitu ya. Iya kan, akhirnya dia bayarkan dengan cara bagaimanapun, akhirnya dibayar sama dia. Iya. Dan karena Pak A-nya orangnya, saya tahu dia orangnya idealis. Iya. Nah, apa yang ditagih minta segitu, dia mau parno juga akhirnya dibayar. Bang Daus tahu nggak selama ini banyak orang yang nagih utang ke dia? Sekarang ini. Saya tahu, tapi salah nagihnya. Yang benar bagaimana? Yang benar. Iya. Walaupun si itu berak, kita tungguin dia berak. Gitu. Iya. Walaupun dia maaf cakap ya bergaul dengan kita, tungguin dia bergaul. Harus tongkrong. Karena ini nyawanya keluarga kita. Uangnya anak-anak, bukan uangnya sendirian. Orang dari tagih gitu, Masya Allah, stroke enggak, lever iya. Tapi kan banyak yang ngawal dia, Bang. Walaupun ngawal bagaimana, dia salah. Iya. Inilah kita nih, orang hukum kadang-kala, para tempat hukum lebih baik orang menutup masalah debt collector. Ini yang sebenarnya. Itu ya. Mesti kerja dengan cara begini. Kalau hukum sudah dipermainkan begini, ya dengan cara begini mesti. Gitu ya. Bang Daus, kalau ada yang kasih kuasa Bang Daus untuk nagih ke dia, masih siap? Insya Allah siap. Kurang lebih seperti itu ya teman. Nah, di saat itu berbarengan itu ada tuntutan dari inisial D, Pak D ini menuntut Yusuf Mansur untuk kasus batubara. Jadi kalau misalkan pada saat 2022 atau 2021 ditanya sama media, dia nggak tahu kasus itu gitu. Atau misalkan ada orang yang foto sama dia atau nyatut nama dia, ya itu bohong kali gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya sudah disebutkan di sekitaran tahun 2016,
2017 itu udah disebutkan bahwasanya dia punya kasus itu gitu ya. Kok jadi sekarang pura-pura nggak tahu gitu ya teman-teman. Tapi ya begitulah karakternya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya perlu kasih tahu. Sebenarnya kasus investasi batubara ini kasus yang sengaja diulur-ulur sama Yusuf Mansur itu, karena setiap sidang itu sengaja dibikin kayak mediasi dia nggak datang, yang pihak satu, terus pihak yang dituntut pihak satu, pihak misalnya koperasi nggak datang, besoknya kemudian dari Yusuf Mansur yang nggak datang, walaupun ya pengacaranya. Jadi agar panjang, dan sehingga mungkin setelah wawancara itu mungkin besok baru masuk ke tuntutan gitu ya, masuk ke persidangan gitu intinya. Ya memang sengaja dulur-ulur, tapi teman-teman tahu ya, Yusuf Mansur juga mengalami kerugian atas hal itu. Kenapa? Karena semakin lama dia ngulur-ngulur itu, dia juga harus membayar pengacara semakin lama gitu, semakin banyak juga. Dan anehnya teman-teman, ya, kenapa dia nggak mencoba memberikan semacam ruang sedikit untuk diskusi dengan korban, mencari solusi bagaimana gitu. Karena kalau dia mencoba mencari solusi dengan korban gitu, dia menjelaskan, terus dia menerangkan, saya nggak pernah pegang, misalkan dia ngasih tahu yang bawa orang ini gitu, dia memberitahu bagaimana perjalanan uang itu gitu ya, uang investasinya. Mungkin masyarakat di sana akan aware terhadap Yusuf Mansur ini, peduli dengan Yusuf Mansur ini. Ya sudahlah, tapi kita cari bareng-bareng orangnya, bagaimana, siapa yang harus bertanggung jawab, harusnya seperti itu. Tapi kan nggak pernah acara seperti itu terjadi. Bahkan untuk didatangi ke rumahnya aja dia nggak pernah nerima gitu ya. Ya paling kita dihadapkan sama satpam atau sama polisi gitu kalau misalkan datang ke sana. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya memang kalau Yusuf Mansur nggak mengaku ya terserah lah, itu terserah dia. Tapi pembuktian bahwasanya Yusuf Mansur pernah diputus bersalah atas kasus investasi ini, yaitu kasus pada saat kasus Pak Jaini di Jakarta Selatan itu ya udah diputus bersalah, walaupun dibanding dinyatakan bahwasanya itu salah tempat tuntutannya. Kan sebenarnya ya seperti itulah intinya teman-teman. Tapi kalau misalkan dituntut lagi ya nanti ketika pindah tempat ya Yusuf Mansur akan kalah, karena ada keputusan sebelumnya Yusuf Mansur kalah di pengadilan negeri. Karena nggak serta-merta kalau misalkan pindah pengadilan nggak serta-merta putusan itu jadi batal gitu ya, karena hakim yang satu dengan hakim yang lain akan melihat sama, dalam artian akan melihat alur-alur cerita yang sebelumnya gitu, dan kenapa bisa sampai diputus seperti itu. Kalau cuma salah tempat ya tinggal pindah tempat gitu intinya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.